Kok iso lho. Wong kaya gak ada salah apa-apa lho, helmnya diludahi lho. Kurang ajar wong iki. Sumpah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Kami sedang ada di Malang dan bintang tamu kami datangkan khusus dari Surabaya. Seorang komika yang mulai merangkak keterkenalannya. Halo bro. Halo. Bro Fuad Sasmita. Bener. Bener namanya ya. Bener. Soalnya aku itu gampang lupa nama gitu. Fuad Sasmita, tapi lebih dikenal juga dengan Fuad Kangean. Fuad. Bukan Fuad Kangean. Itu dulu. Oh, sempat. Kenapa Dihilangkan nama Kangean? Gak beruntung. Kenapa nggak beruntung? Begitu dikasih nama Sasmita tapi mulai beruntung ya? Mulai. Karena emang nama yang benar emang Sasmita. Okay. Nama lengkap saya kan Fuad Andi Sasmita. Andi Sasmita. Iya. Tapi menarik ini. Karena Anda itu kan dari Kangean. Setauku itu Kangean itu sukunya itu lengkap kan? Oh, lengkap. Dari Mandar, Ada. Bugis. Kemudian Makassar juga ada. Terus dari Madura. Tapi Madura sebetulnya nggak terlalu banyak juga ya di sana. Malah lebih banyak. Paling banyak. Banyak. Tapi bahasanya nggak bahasa Madura di sana ya? Bahasa Madura. Cuma ada suku kata yang beda emang. Oh, beda Karena ya? gini mas, sebenarnya setiap kabupaten itu emang udah beda suku katanya. Oh ya. Tapi kan bahasanya tetap mirip ya Madura. Istri saya itu keturunan Solo dan Madura. Ini bapaknya Madura, Mas Ali ini. Ini semua Madura kamu ya? Enggak apa? Mbah. Simbah. Yo maksudnya nek mbahmu Madura, bapakmu kan yo Madura, Rek. Jadi ini kruku Madura semua, kecuali ini. Ini bapaknya Madura, ibunya Jawa, tinggal di Nganjuk, Mas Ali ini. Oh berarti Mojo ini dari media Sampang ya? Ora apa-apa ngomong Sampang, yang penting jangan sampah. Sampang. Madura semua ya? Ya Madura semua. Cuma nggak bisa ngomong Madura. Oh, iya. Jadi anakku itu masih ada darah Maduranya karena istriku Madura. Teman-teman, Pulau Kangean itu itu pulau yang unik karena jaraknya dari Madura itu sekitar 100 km. Terus dari Bali juga ke utara itu sekitar 100 km juga. Jadi letaknya itu unik. Tengah-tengah. Dan makanya banyak sekali pelaut dari Mandar, Bugis, dan Makassar yang tinggal di sana. Biasanya yang dari Bugis, Makassar itu lebih ke timur. Di sana itu. Di sisi yang timur ya? Bagian timur. Karena di Pulau Kangean juga banyak pulau-pulau juga. Iya. Di bagian timur itu ada Pulau Sapeken itu. Itu udah bukan suku Madura di sana. Betul. Gili Laba itu juga bukan Bukan. Madura. Karena saya pernah ke sana itu orangnya dari Besuki ternyata. Iya, dari suku Bajo. Yang mana nih? Yang Sapeken itu. Ya. Karena kan nelayan semua, pelaut. Iya, wah menarik ini. Karena sebetulnya saya punya keinginan untuk melakukan ekspedisi di pulau-pulau kecil di Madura. Iya, sampai ke Masa Lembu. Oh, Masa Lembu apalagi jauh banget itu. Jauh ya. Kalau Masa Lembu udah hampir sampai ke tengahnya Kalimantan itu. Iya, pertengahan antara Kalimantan, Madura dan Sulawesi. Iya, Sulawesi. Ya, kan? Iya. Sulawesi sebelah kanan. Iya, ini Masa Lembu. Sininya Kalimantan, sininya Sulawesi, sininya Madura. Makanya sering disebut segitiga bermudanya Indonesia. Pernah ke Masa Lembu? Belum. Menghabiskan masa kecil di Kangean? Iya, di pulau sana. Di Pulau Kangean. Nah, Pulau Kangean ini, tapi kulturnya Pulau Kangean itu sebenarnya Madura ya. Madura. Karena perempuannya pakai emas-emas gitu ya. Kenapa sih orang Madura yang perempuan itu suka sekali pakai emas-emasan?
Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menghiasi dirinya kan. Yang pertama. Yang kedua emang untuk investasi dia. Investasi ya. Untuk anak-anaknya sekolah. Anak, betul. Tapi kan karena di sana belum tahu teknologi mungkin ya. Adanya yang dipakai bukan diinvestasikan ke bank atau apa gitu. Kayak gitu. Jadi menurut mereka emas itu setiap tahunnya bakalan naik harganya. Betul. Daripada nggak dipakai, mending dipakai semua. Iya, betul. Dan uniknya juga emas yang dipakai oleh saudara-saudara kita yang di Kangean itu, setahu saya lewat baca-baca media gitu, itu justru emas dari Saudi, Arab Saudi dan dari Malaysia. Dari Malaysia. Bukan emas dari Indonesia. Bukan. Kan? Kita nggak suka. Emas Indonesia nggak suka ya, karena Mas Naryo, Mas Menari. Mas Mojo. Masa kecil sampai SMA sempet di kota, di Sumeneb. Oh, kalau Sumeneb itu kota ya, nyebutnya ya. Kotanya. Karena kabupatennya tetap Sumeneb. Iya. Walaupun ada isu ini ya, kemungkinan besar kepulauan itu akan dijadikan kabupaten sendiri. Iya, jadi kabupaten meninggal mereka. Kenapa? SDM-nya apa, Mas? Loh, orang Kangean kan keren-keren, bro. Iya, keren-keren. Orang Kangean itu belum pernah ke Jakarta tapi sering ke Arab loh, bayangin. Belum pernah ke Surabaya tapi pergi ke Malaysia. Kan TKI. Walaupun TKI kan kaya-kaya. Ke Arab umroh. Iya, umroh. Ya, Kangean itu emang kalau jadi Kepulauan Madura, Kabupaten Kepulauan Madura, nanti Kangean jadi ibu kotanya. Kalau enggak Sapeken. Sampai pernah ke sana enggak sih? Lo belum. Ya, makanya saya kasih tahu. Iya, gimana. Gimana? Di sana masih ada orang naik kuda loh, Mas. Loh, keren kan? Loh, sekarang itu di kota-kota itu olahraganya sekarang di jalan raya itu naik kuda di jalan raya. Mau ke pasar naik kuda itu ada di sana. Itu mau jadi kabupaten. Orang di sana update status Facebook itu udah bangga loh. Tapi ada orang seperti Fuad yang masuk ke TV berkali-kali. Lumayan sih, enggak. Itu pun berarti kalau di Kangean nggak jadi tokoh terkenal? Enggak sih, biasa. Loh bro, kalau jadi Kabupaten Kepulauan Madura, kamu bisa jadi bupatinya. Tidak. Lulusan Perbanas loh bro. Ya kan? Ya. Kan bisa ngatur keuangan mikro apa gitu. Saya bisa ngatur keuangan, tapi tidak dengan SDM-nya. Enggak, tapi memang ini ya SMA di Sumeneb. SMA di Sumeneb kalau setahun. SMA 2 Sumeneb. Oh keren. SMA 2 itu enggak keren? Enggak keren, yang keren itu SMA 1-nya, Mas. SMA 1 Sumeneb yang keren. SMA 2 itu pernah basketan, itu kalah 130, Mas. Sama SMA 1. Apanya yang keren dulu. Makanya aku pindah itu. Kon nganjuk ya. SMA yang keren apa? 1 pasti ya. 2 kan di Rembang juga kalau nggak 1 2. Ini Kalimantan nih guys. Oh kon Pasuruan ya. 1 2. Kamu Wonosobo juga 1 2, tapi dia STM kan? STM. Di Sumeneb itu SMA 1. SMA 1. Karena SMA-nya hanya 2. Hanya 2. Makanya kalau bikin turnamen itu langsung final. Kenapa hanya setahun SMA di Sumeneb? Karena yang pertama mungkin homesick ya. Kok Kangean tuh ngangenin ya? Iya. Kangen. Iya. Tambah band. Kangen band. Kangen emang homesick waktu itu. Terus nggak siap aja gaul sama orang-orang sana. Di Sumeneb? Iya. Apa yang nggak siap? Saya sama-sama Madura kan? Iya sama Madura, tapi saya pernah ditendang bokong tambah sebab Mas di sana. Orang Sumeneb tuh halus-halus loh. Halus-halus. Menurut sampean. Saya sebagai orang yang lama tinggal di Jogja saja menganggap orang Sumeneb halus-halus. Sampean belum pernah SMA di sana soalnya. Bilangnya halus-halus. Sama Mas. Kalau masalah watak sama sebenarnya. Saya pernah ditendang bokong saya itu
Tanpa sebab. Tanpa sebab. Mungkin sebabnya karena ngalangin jalan. Enggak, ngambil bola basket. Mau ngambil bola basket ditendang. Bek. Loh, Mas kenapa ditendang? Iseng aja gitu. Kena mental saya. Kena mental. Sebagai orang kangen kena mental. Kena mental, Mas. Dari pelosok kan, dari pulau saya. Digituin. Wah. Mending pulang aja. Pulang. Masih pulang stay dulu. sebagai orang yang kalah nih ya. Kalah mental. Sebentar, masih ini dulu. Di kos itu saya pernah dipalak, Mas. Di Sumeneb? Di Sumeneb, di kos. Dipalak sama orang Sepudi. Sepudi itu pulau. Pulau lagi. Pulau lagi itu. Kita sebenarnya saingan loh di Madura itu. Dipalak, Mas. Dipalak orang Sepudi. Sepudi. Kakak kelas saya. Oh ya wajar lah bro kalau kayak gitu. Dipalak, paling kalau dimintain dipalak rokok. diminta agak masalah. Pisau Mas di sini. Waduh ya itu. Pisau loh sih, bukan pisang Mas. Kalau pisang saya makan langsung. Ini pisau. Wih. Ya udah, pas itu terus minta uang 5.000 dulu. 5.000 itu kan masih mahal kan. Dapat nasi goreng kan 5.000 nasi goreng. Nggak kasih udah. Tapi besoknya saya balas dendamnya dengan cucian dia itu di jeding. Jeding itu kamar mandi. Kamar mandi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamar mandi. Tahu yu. Cuciannya dia tahu yu. Itu balas dendamku. Dan sampai sekarang orangnya nggak tahu kalau bajunya ambu besing. Iya. Orang yang pernah malak. Tokoh kita ini Fuad. Pakaian Anda pernah dikencingin. Kalau dulu aku kalau nggak suka sama orang itu orang kaya. Oh gitu. Aku juga dari kota kecamatan, sekolah di kota kabupaten. Nggak bawa sepeda motor bro. Zamanku SMA kan orang gaya kalau udah naik sepeda motor. Naik apa? Kuda. Naik bis ya. Abis kalau. Abis ya. Naik abis. Abis. Itu kalau aku kesel ini, pergi ke parkiran, istirahat, belum istirahat ya jam pelajaran terus pamit kencing gitu. Terus ke parkiran, terus tak ludahin helmnya itu. Itu nggak ada perkara loh itu kalau aku. Padahal nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain, cuma nggak suka aja. Kenapa nggak suka? Ya pokoknya nggak suka. Karena mungkin sampean miskin itu mah. Nah itu dia. Nggak dua helm sampean. Orang daerah. Nggak dua helm. Nggak dua helm. Ngapain pakai helm mau nggak bawa motor? Aja sih. Cuma bopo gitu. Kadang tak serot. Serius. Semua ya, orang kaya. Enggak. Apa pokoknya emang nggak suka sama orang kaya? Kan dijaga ada satpam. Ya sambil jalan nginiin satpam, ya pokoknya anggaran helm lah. Serot. Balik kayak gitu. Gitu. Nggak ada masalah itu aku padahal. Tapi pernah nggak pas setelah itu ngintai gitu gimana responnya orang kaya masuknya? Enggak. Cuma kan inget helmnya. Jadi waktu pulang itu aku keluar duluan terus di pinggir jalan terus lihat orangnya. Oh itu yang. Dia posisinya gimana pas pakai? Ya goyang. Padahal itu ludah Anda ya. Di sini ya kadang umbel barang. Sampai segitunya ya, benci sama orang kaya ya. Oke. Terus tanpa sebab loh. Tanpa sebab loh. Gak dipalak loh yo. Yo gak disaduk pokoknya. Enggak. Kok iso loh. Wong kaya gak ada salah apa-apa loh, helmnya diludahi loh. Kurang ajar loh ini. Sumpah. Oh jangan-jangan wong miskin nang Jogja kok ngono kabeh. Enggak di Rembang ini masih di Rembang. Oh Rembang kecamatan. Oh. Rembang itu kabupaten. Oh kabupaten. Iya, cuma aku tinggal kecamatan. Oh, wong Rembang sing nonton wae. Gak tahu. Enggak apa-apa. Orang Rembang itu juga pesisir, santai aja. Orangnya lebih terbuka juga. Iya. Ya, sorry, balik lagi ke kampung halaman. Dalam kondisi kalah mental. Apa yang kamu bilang ke teman-teman sepermainanmu atau keluargamu gitu? Ya, pindah aja, nggak kuat aja. Nggak, alasannya ke mereka apa? Homesick sih. Nggak berani lah ya bilang kalau. Ya, nggak berani. Apa takut di sana? Takut. Karena orang gini mas, karena orang Polo namanya kan. Polo. Kalau di Madura itu pulau itu polo bahasanya. Polo air.
polo shirt. Oke, terus. Itu mesti diremehin gitu. Dulu. Sekarang enggak dong. Sekarang ya? enggak. Oh, Karena ikut suci, ikut apa gitu. Bahkan di Kabupaten Sumeneb itu orang Kangen udah banyak sekarang. Bahkan udah hampir menguasai setengah kayaknya. Oh ya? Iya. Kalau boleh tahu rata-rata apa mata pencariannya yang di Sumeneb? Bertani. Biasanya lebih ke TKI Malaysia itu penghasilannya banyak, Mas. Duh, TKI lagi. Enggak, TKI kok tinggalnya di Sumeneb? Keluarganya. Oh, Suaminya menikah sama orang Sumeneb. Bisa. Atau dia itu kerja pemerintahan. Kalau nggak salah wakil bupati kan orang Kangean. Wakil bupati Sumeneb itu. Wah, keren bro. Makanya. Iya. Tapi herannya Mas ya, kebanyakan orang Kangean itu nggak mau dibilang orang Madura itu. Tapi memang wajar sih. Banyak yang kayak gitu. Karena banyak suku, bukan suku Madura kan di sana. Tapi kalau sampean baca di ada buku ya, referensinya nggak tahu. Tapi ada di Google itu buku. Sebelum suku-suku itu datang, kayak suku Makassar, Bugis, itu yang menguasai di Kangean suku Madura. Oh gitu. Iya, ada itu bukunya. Kenapa mereka nggak mau dianggap sebagai orang Madura? Katanya, nah itu saya nggak tahu. Karena bilangnya ada suku Kangean sendiri. Oh iya. Memang Kangean itu di beberapa penyebutan memang disebutnya suku Kangean sih. Ada. Iya memang. Ada yang menyebut gitu. suku Kangean. Ya. Sama kayak saya ketemu orang Bondowoso, suku Bondowoso kayak gitu. Iya. Karena gini Mas, menurut saya ya kayak, karena di Kangean itu pelajaran muatan lokalnya itu bahasa Engki Punten. Engki Punten itu bahasa kayak Madura. Bromo Injil. Iya, Engki. Ya, Engki Punten. Muatan lokal di sana itu ya bahasa Madura. Berarti kan udah diajarin itu. Iya. Tapi kadang mereka itu yang biasanya yang bagian timur yang nggak mau itu. Tapi ada yang saya Madura itu ada. Karena suku di sana beragam itu tadi itu. Iya. Banyak sekali orang Bugis, orang Mandar gitu ya. Terus itu nama Kangean tuh diambil dari apa, tahu nggak? Kalau sepengetahuan saya ini, koreksi kalau salah ya. Iya. Itu katanya keaengan. Masuk angin. Keaengan. Angin, Kangen. Keaeng. Aeng itu air kalau bahasa Oh, Maduranya. air. Aeng itu air. Air, Maduranya. ya, air. Aeng gitu, keaengan. Karena ketika laut pasang, katanya nggak kelihatan. Keairan gitu. Dari kalau ada kapal itu, misal ada bajak laut gitu ya. Oh iya, itu daerah yang dulu juga ada bajak lautnya, bener. Kalau lagi pasang, nah pulau Keaengan itu gak kelihatan Keaengan gitu. Tapi kalau surut, kelihatan kayak gitu. Kalau sekarang mau pergi ke Kangean, tentu saja nggak bisa naik pesawat terbang ya? Nggak bisa. Atau sudah ada bandaranya? Kalau di Sumeneb ada. Sumeneb ada. Bandara Trunojoyo. Iya. Cuma Kangean tetap naik. Itu kenapa sih di Sumeneb kok lebih sama? memilih naik bis, Mas. Jadi kamu kalau dari Surabaya pergi ke Kangean, balik ke Kangean, pulang ke Kangean itu dari Surabaya Bungurase naik bis, jurusan Madura. Ke Sumeneb dong. Sumeneb ya. Sumeneb 6 jam itu ya. Sampai ujung namanya Kalianget. Tahu saya udah berapa kali ke Kalianget. Di situ baru kemudian nyebrang. Naik kapal lagi. Ada langsung bisa memperkirakan kapalnya. Bisa. Misal saya pulang jam 1 malam dari Surabaya, nyampe sana kan pagi kan. Itu jam 9 kapalnya udah ada. Wah. Kapalnya ada 2 Mas. Iya, ekspres sama kapal besi. Kapal ferry, yang ferry itu. Nah, yang lambat itu yang ferry itu. Iya, yang 10 jam ya. 9 jaman. Alah karek cek sak jam, Bro. Gak iso, Mas. Bedo iku. Kamu biasanya kalau ekspres itu yang apa sih? Yang kayak bis? Ya kayak fiber gitu kayak. Wah, itu melompat ya. Enak sih, cepet gitu Mas. Yang 3,5 jam dia. 3,5 jam. Ya, berarti cukup inilah ya, cukup dekat sebetulnya kalau naik itu. Singkat bukan ini. Kamu pernah naik dua-duanya? Pernah. Oke. Kalau pas kuliah dulu naiknya seringnya ferry.
Biasanya ketika pulang sih naik ferry itu. Oh, Pulang ke berangkatnya Tapi ke kalau sini naik berangkatnya naik ekspres. ekspres gitu. Kalau ekspres berapa kali sehari? 3 kali ya. Oh ya banyak ya Banyak, berarti ini banyak. lalu lintasnya cukup padat ya. Padat banget. Hmm. Yang ke Masa Lembu juga padat. Ada ekspres yang ke Masalim? Nggak ada, tapi kapal ferinya. Oke. Kapal perintis biasanya. Iya. Karena setauku memang adanya kapal yang besar kalau yang di Masalimbu ya. Oke bro, terus lulus dari SMA, di sana ada SMA kan? Ada. Berapa SMA? SMA negeri kan. Iya, swasta juga nggak apa-apa. 1. Swastanya? Swastanya itu ada 2 nggak salah. Muhammadiyah sama Mabaul Ulum. Wah, Muhammadiyah tuh sampai sana. Teman-teman yang Iya, habis SMA Muhammadiyah sampai sana loh. Iya. Keren Muhammadiyah. Kamu SMA negeri? SMA negeri. Berarti pulang itu diterima sebagai siswa SMA negeri? SMA negeri 1 Arjasa Sumeneb namanya. Arjasa, iya. Kan SMA-nya memang 1, kenapa disebut 1? Ya, memang ya posisi gawe SMA iki. Ya kan Gak tahu. seharusnya cukup SMA ya, tapi mungkin harapannya ada 2. Ada 2. Ada 3 gitu. Sampai ya. sekarang nggak ada. Ya. Dan nggak ada fasilitasnya. Oke. Kemudian gimana tuh Fuad bisa dari Kangean hijrah ke Surabaya untuk kuliah gitu ya, dan ngambilnya Universitas Perbanas pula. Kok nggak UIN gitu atau IAIN kan? Kan biasanya begitu bro. Biasanya orang Madura itu ke sana ya biasanya. Biasanya kalau orang-orang Madura kan ke sana. Iya, jangan kan orang Madura ini aja pada ke UIN kuliahnya. Ya kan ini Madura semua. Kan? Nggak heran saya. Kalau kuliahnya di UIN, berbau Islam itu gitu. Ya mungkin waktu itu. Enggak, kok milihnya orang Kangean bisa kepikiran Perbanas gitu. Awalnya saya punya kepikiran pengen kerja di bank mas awalnya. Perbanas kan, perbankan. Iya, Perbanas. Nasional kan pas itu. Kok kepikiran kerja di bank? Di Kangean ada bank? Ada, Bank Jatim. Bank Jatim, oh ya ada Bank Jatim. Sekarang nambah lagi, Bank BRI ada. Ya, sama Bank Sumeneb, BPJS Sumeneb atau apa? Ada. ATM ada juga. Ada juga ATM. Ada. Tertarik jadi teller gitu ya? Oh iya pas itu, wah masuk ini aja. Terus di Surabaya ngelihat Perbanas gitu kan. Kecil sih kampusnya itu. Kecil banget di Surabaya. Iya. Tapi kayak ada liftnya gitu. Betul. Wah, ada liftnya nih. Daftar. Nyampe sana masuk, mana liftnya ini kok tangga. Nyancuk dibujui desain ngono. Jadi desainnya seolah-olah itu lift ngono. Ternyata tangga. Ternyata tangga itu. Dosennya pun naik tangga. Iya. Tak tanya dosennya, kenapa di sini? Ya karena tak kira ini lift, Mas. Ternyata dosennya juga ketipu. Tapi yang punya Perbanas itu mungkin berpikir orang-orang yang kuliah atau pengajar di Perbanas itu supaya sehat. Jadi iya, ya, bisa. Naik ke tangga gitu. Dan sekarang kampusnya udah ganti nama. Ganti nama? Ganti nama. Apa? Universitas Hayam Wuruk nggak salah. Oh, udah nggak Perbanas lagi? Udah pindah. Bukan di kampus yang bekasnya saya itu. Tapi namanya juga udah ganti? Ganti. Oh. Terus bro, kamu bilang apa ke orang tua kalau kuliah di Perbanas kayak gitu? Ya udah kuliah aja, mungkin ya percaya aja. Saya kuliah di sini Pak, Bu. Karena pengen kerja di bank itu tadi. Iya. Tapi setelah masuk, ya sorry agak nyesel sih. Tapi lulus kan? Tapi lulus. Nyeselnya kenapa? Mahal Mas. Orang tua di Kangean kan udah punya gelang cukup untuk kamu kuliah S3 iya, sebetulnya. Sekarang tinggal 1. Kasihan kalau ngumpul sama ibu-ibu yang lain. Iya kan. Anda teman-teman bisa nanti kalau nonton di berita masih ada tuh di YouTube perempuan-perempuan di Kangean tuh pakai gelang, kalungnya gede-gede dari emas tuh memang untuk investasi ya. Karena itu Mas, mahal juga kayak gitu. Terus semenjak kuliah lah saya itu kena yang namanya rasis itu tadi, orang Madura itu tadi.
itu juga yang membuat pentas Anda itu Madurasis namanya Madurasis. Iya. Karena Anda kena Kena rasialisme. bully itu di situ. Dibully. Karena mungkin satu-satunya orang Madura yang kuliah di Perbanas itu waktu Oh itu. ya? Iya, mungkin loh ya, Mas. Mungkin ya. Tahu saya. Dan ketika saya kuliah, teman-teman saya tahu kalau saya dari ya Sumeneb, dari Madura, Kepulauan Kangen itu, dipanggillah saya Kacong. Kacong. Iya. Kacong itu nak ya? Cong ya? Apa? Kacong, Anak Kacong kecil ya? gitu, untuk panggilan orang laki-laki gitu. Oh. Tanya orang Pasuruan ini yang Iya. pernah dipanggil Kacong. Cong Nah, ya? iya. Kacong. Sebetulnya di Jawa juga kacong. Itu Cong. kan lebih ke pembantu sih kayak. Kacong. Enggak, sebenarnya cong. Beda, Mas. Cong itu juga anak laki-laki, bro. Oh gitu. Betul. Kacung itu? Iya, awalnya juga gitu. Itu kan cong itu dari kata kacung. Cuma kata cong ini lalu nggak banyak dipakai, terus kemudian diidentikan dengan kacung. Kacung itu kayaknya kalau nggak salah bahasanya Melayu. Kalau di Jawa itu waktu aku kecil ya anak kecil cong. Sampai sekarang di pesantren-pesantren itu kiai manggil anak ini terutama yang di Pantura ya masih cong. Gitu. Cung. Makanya Tapi- kalau teman-teman ngaji di Gus Baha itu masih sering Gus Baha bilang cong gitu. Oh. Iya, Cuma kalau di Madura pakai O, Cong. cong. Nah, Oke. Cong tuh. Terus dipanggil cong gitu Ya, keberatan. keberatan waktu itu karena yang ngerti sendiri kalau di Surabaya itu stigma orang Madura itu agak bagus gitu. Saya kebetulan agak tahu soal ini. Iya. Ketika saya dipanggil Kacong agak minder lah saya, Mas. Waduh, tolonglah jangan panggil Kacong. Malu saya kalau kenalan sama cewek kayak gitu-gitu dulu. Namanya siapa? Fuad gitu. Tiba-tiba ada temen, Cong ayo futsal. Lah, kok Cong gitu kayak. Oh Madura pasti. Iya, kita nggak. Tapi kamu merasakan ini apa rasialisme yang dialami? Enggak kan? Enggak. Enggak. Sekedar Kacong terus mungkin dalam segi fashion dulu dia agak di. Iya. Kenapa fashionnya? Ya keren sih dulu. Iya. Enggak karena ke Perbanas bawa sarung enggak kan? Enggak sampai kayak gitu ya. Enggak. Ya Cuma terus sepatunya palsu semua waktu itu. kan nggak ngerti bro sepatu palsu atau Orang enggak. Perbanas ngerti. Baju ngerti. Iya, Baju iya. palsu, baju ini. Orang Madura nggak ngerti. Saya nggak ngerti kalau itu palsu atau yang penting beli. Yang penting beli. Ya. Dipakai enak, udah pakai gitu. Betul. Kayak gitu. Itu sih. Tapi orang Madura ini kan perantau-perantau sukses ya. Jangankan di Indonesia, di Arab Saudi pun Iya. Ada. banyak yang sukses. Di Perancis ada, Mas, orang Madura. Hmm. Sempet di konten saya itu ada saya orang Madura Perancis, Mas. Oke. Kayak gitu sempet ada Terus di konten-konten saya itu. memang ada. Ada emang. Pernah kamu ke Perancis ketemu orang Madura? Dia bilangnya di Perancis, gak tahu bohong apa enggak. Terus saya bilang, coba sih buktiin kalau kamu di Perancis foto sama Mbappe kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Minum dulu. Minum dulu ya. Minum dulu, Pak. Minum dulu. Mantap. Ada di mana-mana orang Madura ada. Ya, Madura everywhere. everywhere. Tapi menyenangkan sih di Madura itu. Jadi dan kompak. Oh. Iya. Ya, di Jogja itu kalau udah orang Madura kumpul orang Madura itu wah seru. Iya. Ya, terutama di Blandongan ini Ali CS tuh kalau ngopi ya gelas kecil satu ya dari habis isak sampai mau subuh, Bro. Itu di join. Itu kompak apa emang nggak punya uang buat beli? Kompak. Terus ada kafe apa yang asal orang Madura bisa tinggal di situ? Mato. Di Jogja itu ada kafe namanya Mato yang bikin orang Madura juga. Banyak orang Madura bikin kafe di sana. Salah satunya Pak Edi namanya. Tapi ini kafe Mato ini kalau orang Madura datang ke sana masih bawa tas, Bro. Pokoknya tinggal aja di situ, ikut makan di situ. Ya itu kekeluargaan. Kuat. Sesama kayak namanya itu kalau misal Taretan Tibi gitu. Taretan Tibi itu artinya saudara sendiri. Meskipun nggak ada saudara loh ya. Tapi karena sama-sama dari Iya. suku Madura, etnis Madura itu Iya, tadi. iya. Ya udah ayo gitu. Orang Madura itu kalau solidaritasnya itu emang sangat tinggi. Betul, tinggi.
Dan baik-baik semua. Saya pernah ngalamin ada penjual soto dan sate Madura. Sangat sukses di Jogja. Terus ya asal ada orang Madura baru datang, dia tampung. Untuk kerja di situ atau nanti sementara tinggal di situ, nanti kerja di tempat yang lain. Bener itu. Tapi orang Madura menjadi komedian itu jarang bro ya. Kalau dipakai komedian logatnya kan sejak dulu, ya kan? Ya, nah tapi dari kalau zamannya Kadir dulu, betul, Boyo Kadir, sama Kadir, Bubaria. Ah, ya inget nggak? Yang mana? Jadi dulu ada sinetron, terus ada tokoh perempuan namanya Bubaria. Iya, kalau dari nama udah Madura itu Bubaria. Iya, kamu nggak ngalamin ya mungkin karena perbedaan usia. Mungkin sekitar tahun 90-an awal. Oh, gitu. Anda lahir tahun berapa? 90-an. Enggak 90 berapa kalau boleh tahu? 89. Ya. Ada 9-nya ya. Iya. Ya. Nah, kan 79 juga ada 9-nya. Ya, tapi masih muda. Ya. Oke. Bakat melucu dari mana? Wah, tapi itu tadi ya, Madura itu kan sering dipakai dialeknya aja. Tapi komedian Madura kan, maaf ya, mungkin baru sekarang saya tahu ada Tretan Muslim, ada Anda gitu ya. Ada sebenarnya Mas, Syukur, CS, Cak Syukur. Nah enggak, maksud saya kalau di Maduranya sendiri, kesenian tradisional bercandaan atau komedi itu ada nggak? Kayak kalau di Surabaya ludruk. Kalau di daerah saya di Kangean itu ada lodruk. Ludruk kan di sini, tapi di sana lodrok. Lodrok. Ada lucu-lucunya? Ada. Oke. Main-main plesetan kayak gitu. Ada. Bisa plesetan. Dan saya gitu ya? orang yang cukup sering nonton itu dulu pas SMP, SMA. Tapi ceritanya apa biasanya? Kerajaan-kerajaan gitu. Biasanya awal-awal itu guyon-guyon dulu, awal-awal guyon. Dibuka terus, dengan opening guyon. Tengah-tengah baru kayak ada kerajaan-kerajaan kayak gitu-gitu. Cerita-cerita kayak gitu. Nah, terus tapi sejak dulu Anda merasa kalau bisa melucu? Enggak ya. Justru saya ini penikmat Mas dulu. Penikmat komedi. Memang suka nonton. Dari zamannya Sule masih api. Masih api 1 itu. Timlo. Suka banget saya nonton. Sampai ngelabak zamannya masih belum Ustadz Akri, masih Akri yang Eko Patrio. Terus Parto. Ngelabak itu suka banget saya. Dulu nonton. Bapak saya suka juga nonton komedi. Di rumah suka bercanda juga? Enggak kalau bercanda. Sama temen enggak suka bercanda? Bercanda yang kira-kira membuat orang tertawa gitu. Kayak Mukti itu misalnya, Mukti Intut kan Anda tahu ya. Itu kan sejak SMA udah lucu memang orangnya. Saya nggak pernah ada niatan ngelucu kalau dulu. Tapi entah kenapa orang ketawa. Kalau pas lagi ngomong, lagi ngumpul sama temen-temen, cong kayak. Padahal saya serius gitu. Nah tertarik kemudian berani untuk jadi seorang komika, gimana ceritanya, bro? Saya kan penikmat. Dari Suci 1 udah nonton. Dari zamannya yang juara itu Rian Andriadi. Terus Suci 2 itu yang juara G Pamungkas. Itu saya udah nonton. Tapi belum ke kayak, wah bisa nih. Pas Suca. Suca itu laki-laki? Ini yang Suca Indosiar. Iya, Suci kan tadi Suci. Suci perempuan. Sorry ya kalau nggak lucu ya. Lucu. Ketawa krunya. Pas Suca ngerasa kayak bisa aku. Ada di panggung ini. Akhirnya gabunglah komunitas stand up Indo Surabaya. Datang sharing dulu, ngajak temen dulu karena takut. Ada open mic gitu? Ada open mic di Surabaya. Datang. Ya saya satu angkatan sama Nope. Nope yang terkenal itu? Iya. Itu anak Madiun ya kalau nggak salah ya? Iya. Pas sharing itu ya bareng sama Nope datang gitu. Pertama kali itu sama Nope datang. Masih rambutnya keribok dulu. Nope ini kebalikannya ya sama Anda ya?
Oh iya jauh. Nopek kan Madiun, lu aneh itu Madiun. Kuliahnya di Madura, Bangkalan ya? Bangkalan UTM. Ada dosen UTM itu ada beberapa dari UGM soalnya. Ya. Tahun 2015 akhir saya gabung komunitas Surabaya. Bareng Nopek. Bareng. Menurut Anda lucu mana Anda dengan Nopek? Lucu Nopek. Susah ini nanti kan lucu saya gitu loh bro. Kalau lucu saya nanti kan bisa jadi opening terus orang-orang Oh gitu ya? Iya. Lucu saya. Apa itu Nopek itu? Lucunya cuma misu-misu doang itu. Sama menjual keanehan desa gitu. Iya. Tapi dari situ mulai belajar. Gimana cara membuat jokes ya gitu. Belajar. Anda menikmati profesi sebagai seorang komika? Seneng. Kayak mencintai aja sih Mas. Weh. Awalnya kayak gak ada target ke mana-mana gitu enggak. Cuma waktu itu emang ada target ke Suca. Karena pas awalnya emang nonton Suca. Iya. Suca 2 waktu itu nggak salah. Suca 1 apa Suca 2? Bisa nih. Tak tulis di buku, target Suca, masuk Suca gitu. Tak tulis bener, Suca. Masuk Suca. Suca 3 saya ada. Tapi pulang pertama. Karena emang targetnya Suca doang itu. Oh iya bener. Dan Anda udah pakai Sasmita atau masih Kangean? Masih Kangean Fuad itu. Fuad Kangean? Iya. Terus katanya tadi diubah jadi Fuad Sasmita, keberuntungan beda. Mungkin karena lebih nyata aja sih namanya. Karena emang bener gitu. Kalau dulu kan cari lucu. Dengan Kangean Fuad gitu. Nama daerah sendiri dijadiin nama panggung kan. Nanti ada, misal jenenge sampean sapa Mas? Apa? Sidik. Pasuruan Sidik ngono kan sama kan. Kalau Sidik Pasuruan kan nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Olak-walik. Iya kan dulu ada fun apa gitu kan. Sebenarnya sih bukan karena itu juga, karena mungkin ganti aja lah nama ganti ya. Fuad yang benar-benar nama sendiri. Nama gitu, sendiri. Fuad Sasmita. Anda tahu arti kata Sasmita? Enggak. Sampai sekarang? Enggak tahu. Enggak pernah bertanya pada orang tua? Nah ini lebih kronologisnya gini Mas. Iya. Sasmita itu sebenarnya bukan dari orang tua saya. Oh, tetangga? Guru. Oh. Guru SD dulu. Oh, oke. Jadi awalnya gini, nama asli saya itu Fuad Andi Sasminto. Sasminto. Ya. Yang ngasih nama guru dari Jawa? Bapak saya. Bapak Anda yang malah ngasih nama Sasminto? Iya, Sasminto. Oke, terus? Pas ijazah keluar SD, namanya kok Fuad Andi Sasmita. Gak terima waktu itu aku Mas. Gak terima. Pak, gimana ya Pak? Namaku kok diganti? Karena itu mau dipakai terus kan? Iya, sampai mau dipakai SMP, terus loh kan SD ku kan. Betul. Pas SD itu kan pertama kali nama itu dipakai terus kan ijazah. Betul. Gimana ya Pak? Nama kok Fuad Andi Sasmita Pak? Itu aja lebih keren. Gurumu dari Jawa? Dari sana. Dari sana. Sasmita itu artinya isyarat. Isyarat. Oh gitu. Ya, isyarat baik. Wah. Iya. Jadi ada kemungkinan ya, namanya juga baru isyarat. Gitu. Ya. Isyarat tapi biasanya untuk dipakai untuk isyarat-isyarat yang baik. Sasmita itu namanya. Gitu. Ya semoga jadi isyarat baik buat keberhasilan Anda ya. Iya. Sebagai seorang komika. Iya. Tapi belum selesai ini. Kok ada nama Andinya? Itu kan nama bangsawan di Makassar. Nggak tahu. Oh, Saya mungkin juga karena tahu. pergaulan di banyak orang di sana. Iya, di sana mungkin kan ada Andi-Andi juga yang lain ya. Ada namanya itu Andi Lala ada di sana. Nah, itu berarti pasti dari Bugis tuh. Ada. Cuma kalau di daerah saya itu kan, saya kan rumahnya bagian barat Mas. Oke. Bagian Kangean barat, lebih ke barat, lebih dekat ke pelabuhan yang mau ke, lebih dekat ke pelabuhannya. Pelabuhan Kalianget ya. Di situ itu menurut saya itu suku Madura semua. Beda yang bagian ke timur yang Sapeken itu yang sampai ke. Nah gimana di situ kalau ngomong kamu ya kakek. Kalau ngomong tidur ya tedung. Sama. Iya, ya itu udah bahasa Madura lah itu ya. Iya. Bro,
tadi akhirnya bisa masuk Suca. Itu kan kompetisinya agak ketat ya. Kok menurutmu kamu bisa lolos? Nah, itu juga nggak tahu. Pas audisi lucu. Lucu? Di Surabaya. Pas itu kan kayak dapat kesempatan gitu. Bukan langsung lolos ya. Nunggu telepon. Akhirnya ditelepon ke Suca 3. Ya bareng sama Nopek juga. Apa perasaanmu saat itu ditelepon untuk masuk ke televisi? Panik. Karena nggak punya materi. Satu. Yang kedua panik karena apa? Karena masih baru. Oke. Grogi masih Grogi. ya? Masih baru. Dan menurutku gak siap. Waktu Kenapa itu. nggak dijawab saya nggak siap, Kak? Gitu. Gak tahu ya. Mungkin karena ada hasrat kayak, pengen mlebu TV. Oke. Iya wajar kan kayak ngono. Iya, wajar. Karena keinginannya emang di situ kan. Gak mungkin wong itu pengen mlebu Mojo kan. Gak apa-apa. Terus? Iya gitu. Akhirnya materinya didapat dari materi audisi setengah, materi baru setengah. Cara mencari materinya gimana, Bro? Ya kalau saya dulu ya menceritakan keadaan di Pulau Kangen itu, terus Madura gimana, kayak gitu-gitu Mas. Kalau Kangen apa yang bisa diceritakan sehingga bisa menjadi materi waktu itu ini, saya itu kan bawa peta waktu itu. Oke. Saya pikir kalau orang gambar peta, pulau saya ini pasti nggak digambar kayak gitu. Kayak gitu. Kalau pulaunya Indonesia biasanya digambar. Kalau Pulau Madura masih digambar. Tapi kalau pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumeneb ini, kalian pasti nggak gambar. Tolong gambar, ini bukan bekas tip ek kayak gitu-gitu. Ada ibu saya loh di sini. Itu yang bikin lolos. Itu lolos ya. Nah, ketika syuting gitu makin grogi. Apa gimana kiat Anda untuk mengatasi rasa grogi itu? Pasrah saya waktu itu. Pasrah, grogi, ya udah kayak meninggal nih. Begitu kena eliminasi istilahnya ya. Stres nggak? Sempet stres, tapi cepet ngelupainnya saya. Balik nol lagi karena niat saya adalah waktu itu belajar Mas. Ya. Belajar wis. Mulai dari nol lagi wis. Dari nol saya Mas, wis nol lagi wis. Belajar lagi, akhirnya masuk Sun Surabaya akhirnya karena belajar lagi itu Sun Surabaya. Sun itu apa ya? Sun itu kayak kalau misal di komunitas itu ada sun ya di. Sun itu cium. Apa Sun itu? Sun itu Surabaya stand up night. Nah, bukan Surabaya, semua Sun 1, Sun 2. Yang ngadain Jatim Park. Ya ini. Kenapa Jatim Park? Kenapa Jatim Park yang ngadain? Iya, yang ngadain siapa Kak Sun itu? Ya, Pemda atau BKKBN? Jok Sun Kiss masih nggak hilang, udah Jatim Park loh. Ya Allah. Yang ngadain ya komunitas. Jadi kayak wisudanya anak-anak Surabaya yang lucu-lucu kayak gitu. Sun itu gitu. Jadi masuk Sun, akhirnya belajar lagi. Kepilih opener Panji Pragiwaksono. Anda? Saya. Di Surabaya itu. Penontonnya 5.000 loh. Di DBL Arena. Itu kalau nggak Anda bisa jadi dari penonton bisa jadi demonstran itu. Lu sampai nutup Panji saya, Mas. Sama Mamat Al-Qadiri waktu itu. Enggak bercanda. Tapi setidaknya waktu itu saya kenapa seorang Panji memilih putra dari Kangen? Nah, kalau masalah opener lokal itu urusannya komunitas stand up. Oh gitu. Jadi waktu itu ada seleksiannya itu sampai 2 kali Mas seleksiannya. Pertama lomba partikelir. Ada filmnya Panji kan partikelir. Iya. Yang nggak laku katanya itu. Iya. Saya ngomong iya itu juga nggak tahu. Coba ya. Bahkan orang Madura nggak tahu loh kalau ada film itu. Iya. Jadi waktu itu yang juara 2 itu jadi openernya Panji. Yang lomba partikelir itu. Yang partikelir juara 2 jadi openernya. Lomba partikelir. Yang juara 1 naik umroh. Di kontrak. Umroh. Lah masa
Juara 2 opener. Mas kalau hadiah umroh saya nggak ikut loh. Saya nggak ikut, sumpah. Takut nggak pulang lagi ke sini ya? Bukan. Nanti saya jadi religius. Yang juara 1 apa? Juara 1 langsung dikontrak katanya. Dikontrak sama? Sama ininya Panji itu tadi. Oh. Misal ada lombanya partikelir. Jurinya itu Tretan Muslim waktu itu. Bo. Di Surabaya. Jelas kamu dimenangin dong sebagai sama Madura. Ya bukan karena sesama Madura. Iya. Ya karena saya lucu waktu itu. Enggak lah pasti. Sumpah ya, Mas, jadi temanya itu tentang kriminalitas, tentang filmnya itu. Temanya tentang film dan kriminalitas. Saya lucu waktu itu. Coba lucunya di mana? Tadi Sunkis tadi itu. Gitu jokes saya yang bikin juara, Mas. Masa? Sunkis gitu, Sun susu gitu, susu bayi gitu. Sundol boilong. Aduh, terkontaminasi saya. itu Enggak gitu. Jadi jokes kayak stigma masyarakat Surabaya ke Madura waktu itu. Oh iya. Kriminalitas Ya itu artinya kan juga menyentuh perasaan seorang Tretan kan. Iya, dan Karena itu kemudian dipilih Anda. juara 2. Juara 2. Akhirnya tulisannya plakatnya itu opener Panji. Oke. Tapi belum di situ. Ada seleksian lagi di mall waktu itu. Bahkan untuk jadi openernya Panji pun dua kali. Diseleksi lagi. Sama namanya itu Mas Angga yang megang eventnya Panji itu yang DBL Pragiwaksono itu. Oh berarti ini sudah timnya Panji udah mulai nonton nih? Mungkin krunya. Iya, Krunya, iya. Ini kira-kira bikin malu Panji atau enggak kan gitu? Ya. Ya kan? Nah, waktu itu saya maju pertama, Mas. Kan yang seleksi itu kalau nggak salah ada Sukrats juga waktu itu. Sukrats, ada teman-teman stand up saya juga. Nopek bahkan kalah ya di situ ya? Nopek nggak ikut. Nggak ikut. Kalau ikut kayaknya saya kalah. Tapi nggak ikut. Itu. Akhirnya kepilih saya di situ. Katanya LPM-nya lebih banyak. Sorry bro, LPM itu apa? LPM Lembaga itu Pemasyarakat. LPM itu love. Kalau love per minute. Jadi kalau di stand up itu ada tawa setiap gitu. Dan waktu itu tawa saya Wih, keren. Terus tepuk tangan. Ritme ya? Iya. Hanya kepilih opener Panji di DBL Arena Surabaya. Oke, jadi istilah LPM ini bukan lembaga pers mahasiswa ya? Ya. Akhirnya terpilihlah Anda sebagai opener seorang Panji Pragiwaksono. Apa yang kemudian terjadi di dalam pentas itu? Apakah Anda merasa cukup berkualitas untuk membuka pentasnya Panji? Oh iya. Weh, saya suka orang yang percaya diri. Iya, karena saya waktu itu lucu, Mas. Lucu. Sekarang udah enggak? Tambah lucu. Oke, mantap. Berarti tertawa lagi. LPM-nya oke juga di openingnya Panji. Banyak yang mention saya waktu itu. Wih. Tidak salah milih openernya. Keren. Opening act. Apa namanya ya? Opening act ya. Act ya. Ya, opening act yang sangat memukau. Wah. Pujian-pujian terus saya. Hampir saya star syndrome waktu itu. Hampir saya star syndrome. Pujian. Tapi ada satu kekurangan saya waktu itu, lupakan waktu karena udah kenyamanan di panggung. Karena tawa terus gitu, lupakan waktu, nyaman. Oh, materinya jadi nambah terus seolah-olah bisa ya kayak seolah-olah gitu. Ini show saya nih. Panji itu udah gini, ayo selesai. Jangan nyanyiin aku gitu. Ya itu mungkin kesalahan waktu itu. Akhirnya agak lama gitu sampai timekeepernya itu udah itu doang sih. Masih lucu. Iya. Pas gini-gini, apa saya masih lucu gitu. Jangan kecewakan penonton. Iya. Tapi ini wayai Panji. Oh, siapa Panji? dulu. Ya. Dari situ makin percaya diri makin kayak ya bisa kayaknya. Tapi Mas, stand up itu fana sebenarnya. Habis itu kan saya ditonton beberapa banyak orang, 5.000. Iya. Setelah acara itu ya balik lagi kehidupan normal. Tak kasih tahu ya, stand up itu fana. Mungkin waktu itu saya jadi orang yang sangar, kayak ditonton orang banyak, pujian banyak. Tapi setelah itu ya udah jadi orang biasa lagi. Nge-Grab lagi saya waktu itu. Orang waktu itu masih kerja Grab.
Masih pakai helm Grab, Mas. Iya. Pernah waktu itu di lampu merah ketemu. Ini kan bukannya Fuad yang opener Panji. Masih pakai helm Grab loh. Udah tahu ya? Iya. Iya. Dapat penumpang loh itu, Mas, digituin. Mas, sampean kan openernya Panji. Wis munggah ya. Jadi nang dalan niku, Mas, sampean temenan nge-Grab. Wis ojo kakean cangkem dah wis ayo. Suwun mas, sampean wis menghibur, wis ngeterno aku ya. Langsung kasih bintang 5, Iya. bonusnya 100.000. Iya. Iya, dikasih bonus. Iya. Oh. Bukan dikasih bonus sih, kayak salut Mas sampean sih nge-Grab. Ya emang apa opo aku gak kerja. Salut opo deh, emang normalku itu. Emang waktu di panggung sangar, tapi ketika turun ya udah jadi orang biasa lagi. Tapi Anda memang sehari-hari dulu nge-Grab ya? Nge-Grab awal-awal, meskipun stand up tapi agak sampingan nge-Grab gitu. Tapi jadi teman-teman dari Madura itu nggak harus selalu potong rambut atau jualan sate ya? Iya, enggak. Ada yang banyak yang orang Madura nge-Grab di Surabaya juga banyak. Banyak sekali. Di warkop itu Madura, Mas. Banyak. Tiba-tiba ngomong bahasa Madura ke saya gitu. Ya wis tak ladeni bahasa Madura juga. Iya. Teman saya orang Madura di Jakarta tinggal, kan ada banyak penjual sate masuk rumahnya itu. Terus dia mencoba berinteraksi untuk ngajak ngomong Madura. Dijawab apa coba? Ya kira-kira terjemahannya masih kon ngomong Madura ya tetap bayarnya podo ya. Bener. Mungkin karena ada yang namanya stigma kalau sama-sama Madura bakalan didiskon. Didiskon. Betul. Sering saya dulu dimanfaatin sama teman saya, Mas. Di Surabaya itu ada yang namanya pasar maling. Waduh. Itu orang saya Madura tahu semua. Iya. Yang jualan di situ. Ini sebutannya aja sudah sangat stigmatik sekali. Pasar maling yang jualan orang Madura semua. Kan mau ngomong itu kan? Iya. Ini beneran, ini fakta. Fakta memang bener teman-teman. Itu kan ada kadang-kadang apa spion, iya, ya kan? Ya gitu, di situ semua ada barang-barang bekas, ada dijual. Barang bekas gitu. Kalau pengen beli baju-baju khas kita itu Volcom kayak gitu-gitu ada semua di situ. Cool kayak gitu. Gue ya mesti karena dia pakai mungkin dulu. Di Pasuruan itu pakai dia. Iya. Volcom itu udah kayak melekat sekali. Kayak ngerasa bangga gitu pakai Volcom itu. Saya punya 2, Mas. Ya. Oh, ini fakta lagi. Saya waktu opener Panji itu pakai baju Quicksilver. Keren dong. Beli di PGS. Tahu PGS Pasar Grosir Surabaya. Pasar Grosir Surabaya. 50.000. 50.000. Itu pun kalau Anda yang beli sebetulnya masih bisa ditawar 45.000. Iya, itu udah nawar. Awalnya 80.000 kok. Tawar 50 langsung iya. Berarti harganya 25 ini. Nyesel ya? Nyesel. Kamu gak ngono aku nawar selawe cuk 30 cuk. Saya di Malioboro awal-awal juga gitu. Nyesel Mas ngono. Wah, bagus. Itu soal tawar menawar itu memang ini persoalan mental kadang-kadang. Saya dulu beli buku, kalau orang Jogja itu beli buku namanya di shopping. Saya datang ke sana, buku waktu itu belum semahal sekarang kan. Di era saya buku itu ya 10.000, 15.000 gitu ya. Adan nggak apa-apa ya? Lanjut. 10.000 gitu, terus aku bilang 8.000 ya, dikasih. Bangga kan? Masuk ke kampus, ini loh 8.000. Temen saya dapat 6.000. Kan jengkel. Iya. Bukan soal duitnya, tapi kok saya kalah nawar. Habis itu saya putuskan untuk tidak lagi datang ke sana. Jangan sampai menceritakan harga barang ke temen, Mas. Wis Nyesel. Misal sampai tuku HP. Bro, aku habis beli HP Vivo misal 1 juta, bro. Loh, wingi aku 500.000 iki. Apa gak? Biarin jadi rahasia kita harga itu. Beneran, biar gak kecewa. Iya. Jangan cerita. Karena temen itu bangsat. Bikin kita menyesal beli barang itu gitu. Tadi ngomong-ngomong di pasar maling. Ya. Terus? Iya udah diajak, ayo Cong, ikut Cong. Mana? Ayo ikutlah.
nemenin nawar barang di sana. Hmm. Sama-sama Madura. Yo, Ya akhirnya bisa dapat murah. malah kayak Madura di mana gitu. Ditanya sama Iya. Kangen, Sumenep. Oh, mana Kangen? Oh. Koncomu iku age tak gantung kabeh. Iku dimanfaatno koncoe kabeh iku. Maksudku orang di sana ngerti lek awakmu iku dimanfaatno ambek konco sing endi koncomu sing Jawa ngono. Nanti kon ngene nawar dhewe ngono. Dionokno. Dia kon nawar dhewe. Awakmu dikon-kon kan ngono. Kayak gitu, Mas. Ketahuan. Ketahuan. Jadi nggak bisa dijadikan profesi. Nggak bisa. Oke. Terus akhirnya dengan keterkenalan namamu, karir merasa naik, bro? Enggak sih. Enggak. Biasa aja. Tapi Tapi kalau dikenal orang ya. Oh. Karena konten-konten yang sampai ngerti kontenku enggak sih, Mas? Yang mana dulu? Sembarang yang FYP aja karena dia juga lihat FYP katanya. Sering kan FYP itu ya apa? emang kan konten saya sering FYP sih. Iya, Mas, karena F-nya itu kan Fuad. Oh, iya. Fuad yang di Pertuan. Nah, itu. Oke. Apa konten yang FYP itu? Yo tanya inilah yang undang Apa, saya. Li? Tanya-tanya orang tuh loh, Mas. Benduro, Mas. Ah. Bukan yang jualan sepatu itu. Oh, bukan. Oh, siapa yang jualan sepatu? Salah Anda orang pernah sampai. jualan sepatu bekas di konten Anda di YouTube yang nggak sampai 100 subscribernya itu? Terus gagal melucu di situ main bola sama anak-anak. Tak klarifikasi. Iya. 13 subscriber. Enggak, 98 sekarang. Iya. Cek aja 98. Ya, dulu 13. 98 orang, itu yang 90 udah nggak nonton YouTube lagi. Tinggal 8 berarti. Jadi 8 orang yang nonton saya main bola tadi. Yang 8 tuh temen kosmu semua. Oke, tapi kan di TikTok terkenal. Di TikTok, IG. IG ya, IG. Di sana, maaf ya, di Kangen banyak orang main IG. Banyak sih. TikTok, kalau TikTok banyak ya pasti. TikTok banyak. Oh ya. IG nggak seberapa banyak. Nggak seberapa banyak. Yang paling banyak Facebook. Ya. Udah. Jual beli biasanya. Ya, di jual Facebook. beli Facebook, banyak Facebook, semua komunikasi. Terutama orang- jual beli bekisar di Kangen. Ya, begisar. Facebook, ya. Begisar Ya, itu Facebook. kalau belum tahu itu perkawinan antara ayam hutan. Dengan gajah betina. Aku sok jungkir lah, buri gitu. Ya, ayam hutan dengan Hah? Ayam biasa. ayam biasa. Ya. Itu sebetulnya ayam khas Jawa Timur, tapi banyak orang Kangen mengaku bahwa itu asli dari Ayam Kangen. begisar. Dan di alun-alun Kangen itu ada tugu ayam. Mm-mm. Itu niatnya mau bikin ayam begisar. Ternyata jadinya Ternyata malah jadi ayam jago. Kalau nggak percaya lihat di alun-alun Kangen itu ada. ya. Kok jadi ayam jago? Terus aku bilang, iya katanya salah desain. Nah, terus kok diterusno? Ya wis kadung. Astagfirullah. Iya, wes Kenapa kadung jadi ya. Prancis? Oke, bro. Ini nanti nggak selesai ini. Terakhir ya. Apakah menurutmu meniti karir sebagai seorang komedian, seorang komik itu bisa menjanjikan sebagai sebuah profesi? Bisa. Bisa. Banyak teman-teman saya yang, apalagi teman-teman komika yang nasional yang udah sukses ya. Masalahnya nggak sukses lebih banyak lagi. Oh iya emang. Yang nggak sukses banyak. Di Surabaya juga banyak, Mas. Iya. Banyak. Tapi bisa. 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 Kalau orangnya itu emang benar-benar mencintai seninya itu sih kayak. Tapi saran saya kalau awal-awal mungkin harus bekerja dulu sih kayak. Maksudnya bekerja dulu? Ya tuh? kayak bekerja, stand up. Ya jangan fokus stand up terus gitu. Iya, iya. Tapi kalau untuk ngejamin bisa karena ada buktinya banyak. Banyak. Iya. Kalau Anda sendiri sekarang udah nggak nge-Grab, Ah, udah. sudah bisa hidup dari stand up? Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa. Ya. Besok ada job saya Di mana? Ah? Di mana? di hotel
Wih, hotel apa? Hotel. Boleh ya? Nggak apa-apa disebut hotel. Ada pokoknya ada job. Enggak, takutnya nggak ada Cuma hotel. tadi udah di cancel. Bajingan. Ini buat teman-teman rektor UPN ya. Tolong. Saya udah ditelepon kemarin. Mas, besok ngejob ya hari Jumat. Bisa nggak? Kalau pagi nggak bisa saya. Harus ke media yang besar Mojo gitu. Terus kapan? Jam 6. Oh iya siap. Budget berapa? Red card berapa? Budgetmu berapa? 2 juta. Yus. Enggak, 3 juta. Oke. Paling murah 2 juta. Tadi mau berangkat di cancel, Mas. Aduh. Yesus. Ya semoga diganti yang lebih gede ya. Acara Anda nggak pengen ada tertawa-tertawanya? Tapi sering kan ngisi corporate ya? Oh ya, sering. Sering ya? Sering Sering. ngebom juga. Terakhir saya ngejob di mana? Di acara pensiunan. Umur 60 tahun ke atas. Kok bisa ngundang stand up? Saya lagi. Iya. Ya Allah Mas, awalnya kena emang, masih nge-riffing kena. Terakhir masuk materi, ditinggal saya. Sampai saya ngeluarin jokes agak dark gitu. Ini acara pensiunan kok makanannya daging ya? Ini mau bunuh diri massal apa gimana? Makin ditinggal. Yeah. Akhirnya saya bilang, semoga acara-acara ini sampai diundang ke luar negeri lah, sampai sampai ya, minimal Belanda lah. Tapi jangan ngundang stand up Mas, ngundang Van der Sar aja. Sumpah, closingku gitu Mas. Karena wis gak ada, ya, karena nggak semua acara itu harus ada stand upnya. Oke, ini lihat ya, saya ngomong nih, bagi bos-bos Grab, kalau ulang tahun, Anda sebaiknya ngundang Fuad Sasmita. Karena pernah menjadi karyawan Grab. Iya pernah, cuma pakai akun orang. Namanya teman saya Kevin dan ke suspense Purane Fit. Waktu itu saya banyak nolaknya, disuruh ngantri di mie setan, nggak mau saya. Panjang Mas ngantri. Aku bilang dompetku ketinggalan Bu. Oh itu triknya ya. Aku kadang-kadang pernah juga dikasih. Oh atau nggak cukup duitnya itu. Iya. Saya kesini aja pakai helm Grab. Iya kayak teman saya. Ya pakai helm Grab juga sih Mas. Ya iku Mas, aku kerjaan biyen. Tak tempeli stiker Grab ya aku. Ben gak ketok, tetep ketok cuy. Wong kadang aku melebu ngono, Grab Mas. Iya. Akhirnya gratis. Karena pakai helm Grab itu. Iya. Gak dikasih. Oke. Mungkin Anda mengira itu akun saya tadi ya. Apa? Akun orang. Grab itu tadi. Oh iya. Tapi ya semoga tetap orang Grab ya tetap mengundang lah ya. Kalau Grab gede gaji, bayarannya gede. Oh gede ya. Tapi paling suka itu ngisi apa yang masih teringat selain opener Panji ya? Yang paling suka kemarin di net. Oh, ada corporate di net. Di net ulang tahun yang ke-25. Ini ada saksinya. Dia bulu tangkis. Saksi Mas. Kok bulu tangkis? Net. Aku tunggu yuk Mas. Aku tunggu yuk. Ayo guyu yuk. Ah gitu. Bosnya ini. Tolong dihargai jokes-jokesnya itu. Dark loh ini. Iya, puncak komedi sekali loh. Aku bilang net langsung connect loh. Oh bulu tangkis. Gitu. Kan padahal ada pingpong, volley, pakai net juga. Langsung connect bulu tangkis. Nah, Oke. Job di situ itu sangat berkesan karena saya bisa nge-riffing orang Australia. Oh, ada itu. Orang Australia yang pergi ke yang punya waktu itu ternyata itu suaminya yang stakeholdernya Pak, yang punya. Iya, salah satu komisarisnya mungkin. Berani kamu ngerosting? Berani. Padahal nggak kenal. Gak kenal. Ketawa orangnya. Ketawa. Yang nonton. Orangnya dia enggak. karena kena agak di riffing gitu. Itu sangat kayak ngerasa kayaknya enggak bisa ngomong bahasa Inggris stand up tapi langsung ketemu. Pakai bahasa Inggris? Ada. Wih. Tanya sama saya. Gila.
Saya kan pernah di Pare Mas, 5 bulan. Iya. Yang ini ya, kamu tanya ternyata orang ini mau beli pentol udah buka kamus. Iya. Di show saya Madurasis. Iya, Madurasis itu. 5 bulan saya di Pare. Ya agak lancar lah. Bro kepikiran, bukan kepikiran, ada agenda lagi untuk apa istilahnya? Pentas tunggal gitu? Ada, cuma enggak sekarang. Ya pasti nggak sekarang. Maksudnya nggak tahu. Madurasis itu kan 2021 ya? Iya. Ini udah 2022 mau selesai. Nggak ada pentas tunggal? Mungkin tahun depan lah. 2023? Ya. Di Surabaya? Iya, di Surabaya. Boleh saya menyarankan? Boleh? Kenapa nggak di Arab Saudi? Nggak, ini serius ini. Orang sana kaya-kaya, orang Madura di sana kaya-kaya bro. Berangkat bawa rokok. Assalamualaikum. Enggak ini. Kak, kenapa Arab Saudi, Pak? Loh. Gini Mas, gini loh. Arab Saudi kan numpak pesawat kan? Iya. Gak ada duit Mas. Ya kan ada sponsor. Cak Armuji kan bisa. Ini loh, logika main gak sih logika sampean kayak Iya. Arab. Enggak, bawa captive marketnya ada. Panji Pragiwaksono lo gak tahu nang Arab. New York, beda. Ya tapi kan gak nang Arab Mas. Kok aku dikokon nang Arab Saudi loh? Bro, Arab Saudi itu sekarang lagi membangun banyak sekali pusat hiburan. Iya Mas. Dan yang membangun itu sebagian juga orang-orang Madura. Iya tahu Gitu loh. Mas. Aku itu justru pikiranku melompat jauh. Kamu ngapain ngurusin Indonesia? Enggak levelmu bro. Internasional. Kon siapa nang Arab Saudi? Tuh kan. Harusnya ini ya Qatar, Arab Saudi, Dubai. Terus aku stand up gaya bahasa opo? Indonesia. Sing nonton? Wong Indonesia. Nek perlu Madura. TKI yang ada di Arab. Iya. Kaya-kaya mereka. Anda pikir kalau musisi-musisi Indonesia main di luar negeri itu yang nonton siapa? Orang sana. Ya enggak. Enggak ya? Ya orang Indonesia yang Orang ada di Indonesia juga. Berarti mereka ke luar negeri yang nonton orang Indonesia juga. Ngapain? Dia orang di sana juga butuh hiburan, bro. Walaupun tinggal di luar negeri ya yang ditonton juga musik-musik Indonesia. Gitu. Berarti harapan sampean ke saya itu nanti bikin show di Arab. Penontonnya orang Penontonnya Madura. orang Madura, TKI-TKI yang di Arab. Yang berhasil itu Iya, banyak yang terus berhasil. ada yang tiba-tiba nonton masih ada bekas cambuk-cambuknya. Enggak semua, bro. Bro, Itu butuh hiburan loh. Habis disiksa kan. Sama majikannya kan. Waduh butuh hiburan nih saya nih. Nonton siapa? Fuad Sasmita. Tapi serius, orang Madura di sana banyak yang kaya, bro. Iya Mas, kalau nggak kaya nggak sampai ke Arab Mas. Kan bisa juga udah sampai ke Arab tapi nggak bisa pulang. Ya itu yang terjadi. Serius, hanya di Saudi ya, di Arab Saudi. Orang bisa bikin jaringan untuk mencium Hajar Aswad. Orang Madura itu. Bayarnya mahal itu. Oh gitu. Iya serius. Itu sama kayak calo STNK yang ada di Samsat nggak sih kayak ngono-ngono? Tapi bayangin itu di negeri orang. Berarti di sana namanya calo Hajar Aswad. Nggak tahu pokoknya gitu. asal ada orang Madura gitu ya ngerumur-rumur mau nyium. Oh. Lihat orang Indonesia. Tapi bayar? Mau bayar mahal bro. Sama yang tadi. Kalau dirupiahkan mungkin Anggap aja sekitar makelar aja, makelar. sekitar 1,5 juta. Untuk nyium Hajar Aswad dilindungi oleh orang-orang Madura ini. Gitu. Jadi digiring untuk nyium itu. karena kan susah kecuali kalau orang-orangnya ini ya pasrah kayak saya tiba-tiba berdoa langsung nyampe depannya. Berarti mulia sekali ya bantu orang kayak Iya, tapi ya bayar. Bayar ya. Atau kalau kita kan di Saudi kan susah beli rokok. Udah. Cari orang Madura. Pasti dapat rokok. Mahal memang bayarnya. Ya, itu orang-orang itu captive market yang akan menontonmu. Oh itu. Sebagai penutup, karena Anda harus merenung. Gak masuk akal. Oh gak pengen Mas stand up gue wong nangis nang kono Mas. Loh bro, itu akan jadi kebanggaan Iya. bangsa ini. Semoga aku bisa lah. Apalagi hubungan Indonesia dengan Arab Saudi itu lagi dekat. Iya. Iya kan? Itu siapa duta kesenian kita di Saudi? Mau samproan? Nggak mungkin kan? Mereka juga butuh hiburan bro. Iya Mas. Iya kan?
Yang TKI tadi kan, yang jualan rokok-rokok tadi kan. Loh, tapi jangan dianggap kayak orang di sini, bro, jualan rokoknya. Payah. Tapi mereka. orang Arab menganggap sama orang sini kayak gitu. Maksudnya orang Arab menganggap itu. Enggak. Ini serius nih saya bilang. Di Saudi itu kan paling banyak orang umrah itu dari Indonesia. Orang Indonesia nggak pakai jasa orang Arab, orang-orang Madura, susah, bro. Gitu. Serius. Sampean pernah ke sana? Pernah. Jadi orang Madura itu memang benar-benar sudah jadi masyarakat yang tak terpisahkan dalam dalam ritual ibadah. Ah ya. Ya. Jadi menolong banyak orang di Saudi sana. Gitu. Dan Ya. tolong dipertimbangkan untuk pentas tunggal Ya nanti di Saudi. Yang lain yang mau ke New York lah, ke Jepang, Singapura. ngapain loh? New York, Pak. Gak kepikiran aja. Saudi. Suun loh. Udah gitu pulang-pulang. Terima kasih gaji. Mojo. Ya. Terima kasih Suun. Mojo, bro, Mojo. Mojo. Ya, Mojo. Ini nggak tahu Mojo lo gua teli. Sumpah aku ngerti ini pas di WA Mojo baru aku. Tak delok kan sing komek sewu to sing delok iki. Hancur parkir ae 3.000 lho. Pantesan wong ngono mau net yo bulu tangkis. Sun yo kis. Nyaranin Arab Saudi. Enggak, ini serius lah. Iya serius. Arab Saudi, ya. Bisa aja nanti semoga bisa ke Arab saya untuk Iya. stand up show di sana. Minimal sebelum ke Saudi, Malaysia dulu, bro. Loh, banyak orang Madura di Ya Malaysia. banyak jamet di sana. Banyak jamet. Temenku bawa pulang pergi hanya bawa tiket dan uang sedikit. Di Malaysia bisa tahan lama. Datang TKI. aja ke warung-warung di pinggir jalan tuh orang Madura semua yang menguasai. Warung apa nih? Warung kaki lima. Oh. Tak kira warung yang 24 jam itu. Itu di Jogja. Banyak. Dan itu kaya. Jadi kalau Anda mau pentas khusus bahasa Madura, boleh di Jogja. Komunitas Maduranya kuat. Mas, saya tuh pengen stand up itu ditonton bukan orang Madura, Mas. Maksudku ngapain saya stand up ditonton orang Madura? Duh. Maksudnya gini, Madura iya ada, tapi nggak semua gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang lain menyesuaikan. Gitu loh. Ya, Iya kan? ya bisa. Ya. Pokoknya sukses selalu ya, bro. Siap. Ya. Terima kasih. Makasih banyak sudah datang jauh-jauh dari Surabaya ke Malang. Dan inilah sosok yang memang sangat memukau sebetulnya. Dengan kelihayannya berbicara, dan saya harap nggak ada salahnya untuk stand up khusus bahasa Madura. Ya, Udah pernah? belum. Jangan-jangan Anda kalau berbahasa Madura stand up lebih lucu lagi. Oh, kenapa Anda memutuskan kayak gitu? Jangan-jangan, karena kalau berbahasa Indonesia kan perlu diterjemahkan dulu kan? Aduh, tambah pusing nih. Saya itu udah berusaha pakai bahasa Indonesia. Nah, Bahasa itu. Indonesia, bahasa Jawa mas. Bahasa Jawa. Karena udah lama di Surabaya. Ya. Karena tak campur bahasa Indonesia sama bahasa Surabayaan. Tapi kalau bahasa Jawa yang halus nggak bisa. Hebat. Ini beliau ini menguasai minimal 4 bahasa. Bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Mantap bro. Pentas 4 bahasa. Panji kalah. Panji nggak bisa bahasa Madura. Ya kan? Ya. Bahasa Jawa paling yang ngerti sidik-sidik. Tunggu Sampang, saya akan ke sana. Yes, Sampang, Sumenep, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Madura, Sumenep, langsung Malaysia, habis itu Arab Saudi. Arab Saudi. Oke. Terakhir final di Masa Lembu saya. Ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Sun bro. Sun.